catatan penting lain yang harus kita garis bawahi dalam memperingati atau mengingat kondisi kita saat ini adalah kita juga berhadapan dengan krisis multidimensi, pemahaman terhadap ideologi kebangsaan yang kita tahu tidak, saya tidak mengatakan tidak sama ya, tapi akhir-akhir ini banyak mendapatkan gangguan, dan bagaimana kemudian kita harus memperkuat jati diri kita sebagai satu bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan kita dan kemudian betul-betul mampu mewujudkan apa yang diamanatkan oleh para pendahulu kita. Saat ini yang rentan mengalami kekerasan itu perempuan. Nah, tentu ini adalah belum sepenuhnya kita merdeka karena memang payung hukum kekerasan bagaimana RUU PKS pun sampai hari ini masih dipermainkan, belum saja dilegalkan dan diketok palu. Harapan saya sebagai aktivis perempuan, minimal para pemangku kebijakan segera untuk mengesahkan RUU PKS itu. Kita punya utang, pemerintah itu punya utang. Ketika kebinekaan daerah itu bergabung dalam Rumah Bersama Indonesia, ini janji ini harus terpenuhi. Saya melihat ya sejak dari Papua sampai Aceh sampai Kalimantan sampai apa, ini tidak terjadi satu desentralisasi pusat-pusat excellence. Jadi desentralisasi kekuasaan, tapi tidak terjadi satu penyebaran desentralisasi pusat-pusat pendidikan, ekonomi, peradaban di Indonesia. Sebenarnya sebelum sekarang itu sudah ada pandemi pada tahun 2009, pandemi influenza. Seperti kita tahu, pandemi ini dideklar oleh Dirjen WHO. Dirjen WHO sekarang laki-laki, Dr. Tedros. Dirjen WHO pada waktu itu adalah perempuan, Dr. Margaret Chan. Dia mendeklar pandemi pada 11 Juli 2009. Ini yang disebut-sebut namanya dulu flu babi, walaupun itu sebenarnya nama yang tidak tepat. 11 Juni 2009 dideklar sebagai pandemi, dan 10 Agustus 2010, setahun 2 bulan kemudian dinyatakan pandeminya selesai. Jadi hanya setahun 2 bulan, karena memang tidak terlalu berat, walaupun waktu itu disebut bahwa walaupun pandemi sudah selesai, virusnya akan tetap bersirkulasi. Jadi kalau nanti COVID selesai, kita harus siap hidup bersama-sama dengan virusnya juga, sama seperti virus H1N1 pandemi. Beberapa hal yang mungkin kita bisa belajar dari Cina adalah Cina menggunakan kapabilitas dinamis. Mereka melakukan sensing, misalnya bagaimana sih sejarahnya 10 industri ini bisa menjadi acuan bagi Cina sebagai negara industri strategis mereka. Dipilih 10 industri strategis dan kontribusi plus minus 40% dari industri manufaktur Cina, didetailkan melalui Made in China 2025 Major Technical Roadmap, dikenal dengan Green Book. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita melihat sensing industri strategisnya, tentu Indonesia bisa memilih beberapa industri berikut, misalnya otomotif. Ini market value-nya cukup besar, plus minus 250 triliun. Kalau saya menggunakan harga mobil 200 juta. Begitu juga dengan motor, 128 triliun. Intinya, selama wabah terjadi ini, transportasi itu harus mematuhi seperangkat aturan. Ada proses tertentu, bagaimana itu juga akhirnya mempengaruhi rantai pasokan, mempengaruhi kargo. Tantangan besar lainnya adalah penutupan pelabuhan. Ada masalah karantina, ada masalah larangan transit kapal dari negara tertentu, lalu kapal harus standby di air, nggak boleh ke pelabuhan. Bagi sebagian negara Asia Pasifik, cargo shipping ini merupakan pintu menuju ekonomi global. Sehingga pelayaran adalah jalur kehidupan yang menghubungkan masyarakat lokal dengan pasar regional dan global, sehingga jika ada apa-apa di situ, itu akan terjadi masalah sosial dan ekonomi lokal. Ya, kita bisa melihat yang memiliki dampak yang cukup besar itu dibandingkan antara Februari 2020 dan Februari 2021 adalah memang di perkotaan daripada di perdesaan itu, walaupun sama-sama mengalami penurunan. Jadi orang-orang yang di perkotaan ini yang memang sebenarnya masih kelas menengah, itu tantangannya adalah unemployment meningkat, gaji menurun, itu pilihannya adalah tetap di kota atau mulai bergeser ke pedesaan. Mayoritas berpikir kita itu masih bagaimana membagi-bagi kue. Dan terbukti bahwa hutan itu habis bukan di zaman penjajahan, justru setelah Indonesia merdeka. Rel saja kereta api itu lebih pendek dijamin dengan zaman kemerdekaan dengan sekarang. Nah, itu artinya semangat kita masih bagaimana membagi kue, bukan bagaimana menciptakan kue dan bagaimana meninggalkan warisan buat leluhur. Karena itu, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu, maka apa yang disebut dengan semangat
pembangunan berkelanjutan. Tidak cukup dengan tumbuh dan tangguh menurut saya, tapi adalah keberlanjutan. Dan bahkan kalau kita melihat kemarin misalnya bagaimana pemerintah ketika menghadapi COVID gagap sekali dan sepertinya tidak ada perspektif atas pelindungan terhadap kemanusiaan. Bagaimana misalnya orkestrasi kebijakan-kebijakan dari mulai social distancing kemudian sampai ke PPKM level 4, ini kita bisa melihat misalnya riak-riak terkait dengan komplain atas kebijakan-kebijakan itu sebetulnya menunjukkan bahwa masyarakat itu butuh perlindungan terhadap rasa aman yang itu sampai sekarang belum diberikan oleh negara. Karena apa? Karena organ negara tidak punya perspektif yang sama melihat bagaimana tujuan bernegara. Ketika normal, disiplin is necessary. Di masa tidak normal seperti di masa pandemi, yang diperlukan bukan lagi semata disiplin, tetapi telah terjalin ke dalam sikap adalah segalanya. Attitude is everything. Kalau kita tidak memiliki attitude itu, saya kira dalam menghadapi pandemi yang panjang, kita tidak akan keluar dari kemelut ini.